Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, sahabat Yesus Kristus dimanapun berada. Kiranya kita tetap dalam keadaan semangat, tersenyum, dan juga bersyukur. Dan jemaat sekalian, kita akan belajar tentang Amsal. Jadi akan ada playlist yang isinya itu tentang kitab Amsal, mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal yang terakhir. Dan kita akan belajar untuk mengenal kitab Amsal lebih dekat dan juga kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini kembali kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, kiranya pembelajaran ini dapat menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Pembahasan kita pada hari ini diambil dari Amsal 1 ayat 8 sampai dengan 19. Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 19, nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikutlah kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang melakukannya dalam keseharian kita. Iya, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah bacaan yang sangat menarik untuk kita bahas bersama. Kitab Amsal adalah sebuah kitab yang berisi banyak tentang nasihat-nasihat praktis di dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini, Amsal yang kita baca merujuk kepada sebuah nasihat tentang pertemanan. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, tentu kita mempunyai teman-teman di dalam kehidupan kita. Ada teman sekolah, ada teman dalam pekerjaan, ataupun teman di dalam lingkungan rumah kita. Teman-teman yang kita punyai tentu beraneka macam wataknya, sifatnya, keunikannya. Dan mereka mempunyai keunikan atau bisa dikatakan gaya yang berbeda satu dengan yang lain. Lantas menjadi sebuah pertanyaan mendasar bagi kita adalah, pertemanan yang baik itu pertemanan yang bagaimana? Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan untuk kita coba pikirkan, kita coba renungkan bersama. Pertemanan yang baik itu pertemanan yang bagaimana? Kalau saya secara pribadi, pertemanan yang baik adalah pertemanan yang membangun diri kita, baik secara pribadi maupun secara komunal. Itu adalah pertemanan yang baik. Ketika kita berteman dengan teman kita, baik satu orang ataupun dalam kelompok, dan kita terbangun oleh karena pertemanan tersebut, dan
pertemanan tersebut juga terbangun oleh kehadiran kita, maka bisa saya katakan pertemanan itu menjadi pertemanan yang baik. Sampai saat ini adakah yang ingin bertanya? Ya, itu yang di situ ya. Katanya kayaknya ada mau rasa-rasa bertanya. Pertanyaannya apa? Gini Pak, kalau biasanya ada pepatah bilang kita baiknya jangan milih-milih teman, harusnya kita mau berteman dengan siapa aja. Itu gimana dong? Pertanyaan bagus bagi kita sekalian. Pilih-pilih teman. Kalau dulu saya malah dikasih taunya jangan pilih-pilih makanan. Ya. Kalau pilih-pilih teman, tentu dengan konteks yang seperti ini. Saya akan tidak memilih teman-teman dalam artian siapa saja bisa saya temani. Saya bisa menjadi teman bagi siapa saja, asalkan diri kita dapat mengontrol diri. Ketika kita dapat mengontrol diri kita, mau berteman sama siapapun, itu menjadi sebuah kebaikan. Oleh karenanya kan kita ingat bahwa Kristus sering mengatakan kepada kita, jadilah garam dunia, jadilah terang dunia. Ketika terang itu ada di dalam kegelapan, maka terang itu bisa bersinar dengan hebatnya. Dan tentu melalui pertemanan ini kita bisa menjadi terang bagi teman-teman kita. Oleh karenanya kembali ke model yang tadi pertama, kehadiran kita dapat menjadi sebuah berkat bagi teman-teman yang kita temui. Kehadiran kita membawa dampak yang baik, dan juga kehadiran mereka membuat dampak yang baik bagi diri kita. Ada sebuah bagian dari film yang sangat baik sekali. Judul filmnya Bruce Almighty. Pada bagian film tersebut ada dialog, percakapan. Ceritanya Tuhan dengan saya lupa pemeran siapa itu. Dan dialognya seperti ini. Dialognya, Tuhan ditanya, mukjizat itu apa sih? Dan pada saat itu Tuhan menjawab, soal lautan terbelah, manusia yang sakit menjadi sembuh, badai topan dapat dihentikan. Bagi Tuhan itu adalah sebuah seperti sulap. Tetapi bila seorang anak muda ketika ia ditawari narkoba, ketika ia ditawari seks bebas, ataupun ketika ia ditawari bolos sekolah dan dia menolak, itu pun merupakan sebuah mukjizat. Ya, jemaat sekalian, pada tahapan ini kita bisa melihat bagaimana Amsal ingin mengatakan kepada kita, hati-hati dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Hati-hati dengan pertemanan yang ada di sekitar kita. Terkadang pertemanan yang kita punyai bukanlah sesuatu yang membangun bagi diri kita. Dan alangkah baiknya ketika kita hadir dalam sebuah pertemanan, diri kita dibangun dan pertemanan tersebut pun dibangun oleh kehadiran diri kita. Terjawab pertanyaannya, mbak-mbak yang baju merah? Oke Pak. Ya, terima kasih. Kiranya kita bisa seperti minyak wangi, yang karena harumnya, dia dapat mengharumkan diri kita, dan melalui diri kita, orang lain juga dapat merasakan kesegaran oleh karena wanginya. Teruslah berkarya di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan berkati kita. Mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat menjadi orang-orang yang memberikan pertumbuhan iman kepada orang lain, dan biarlah kami juga dapat bertumbuh di dalam iman kami. Biarlah kehadiran kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dan biarlah kehadiran kami dapat mewartakan kabar sukacita bagi banyak orang. Inilah doa kami, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa dalam pembelajaran Amsal berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bersyukur. Dadah.